lengkap semua? Sudah Pak, 30. Ini kayaknya pada tidur semua atau gimana? Siang hari ya? Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah pas datang tepat waktu ya di siang hari Sabtu. Semoga masih diberikan ya kekuatan ya untuk sampai jam berapa kita? Jam 3 ya? Jam 3 apa jam berapa? 4 ya? Jam 3.40 ya? 4 kurang 20. Ya, jadi kita pun ya, saya keputus atau apa ya? Saya keputus ya tadi ya? Hilang Pak suaranya. Saya terputus ya tadi ya? Halo? Iya Pak. Oh iya, maaf. Jadi kita punya 7 tim ya untuk membahas masing-masing satu RPS. Saya persilahkan nanti yang dari tim pertama untuk menyampaikan presentasi, sekaligus nanti ada satu yang menjadi moderator, memimpin diskusi. Kalau bisa aktif bertanya ya. Jadi kalau yang tim pertama presentasi, paling tidak tim kedua sudah menyiapkan pertanyaan gitu ya. Langsung aja, biar sama-sama interaktif kalau bisa. Jadi kita lebih interaktif. Saya cuma ingin lihat dinamika kelasnya ya. Kalau nggak ada yang bertanya kan asumsi saya ngerti atau sama sekali tidak ngerti ya. Ini misalnya saya kan. Kalau tidak bertanya karena tahu, itu biasanya wajahnya ceria gitu. Tapi kalau ngantuk-ngantuk itu artinya mungkin nggak tahu ya. Jangan sampai malah tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Nah, ini lebih parah lagi ya. Jadi tolong nanti masing-masing tim presentasi dari tim satu sesuai urutan jadwal. Kemudian saya harapkan jangan sampai stuck ya. Artinya mesti ada pertanyaan, apapun yang ditanyakan pasti akan ada sesuatu yang paling tidak untuk klarifikasi. Oke, saya minta tim satu, silakan urut abjad saja. Silakan dimulai. Silakan. Ya. Tim satu siapa ya? Mohon maaf Pak, ini share screen PPT-nya tidak Pak? Iya, share screen aja. Oh iya. Iya, silakan ya, presentasi seperti biasa lah. Ada yang presentasi, ada yang kalau memang itu harus panelis ya, 2 orang panelis atau 3 panelis, 1 moderator, dan kalau bisa moderator bisa menghidupkan diskusi ya. Terus yang lain juga mendukung dengan pertanyaan, jangan pasif ya. Tolong ini dinamikanya nanti kita lihat diskusi seperti apa. Silakan dimulai, Anissa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alicia, Anggi, Anissa, dan Aulia akan mempresentasikan mengenai argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Next. Jadi pada awalnya
Kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini lahir dan berkembang melalui satu proses yang cukup panjang. Jadi Pancasila tidak lahir secara serta-merta. Nah, ya, sejak awal, rakyat Indonesia telah hidup dengan memegang teguh pada adat istiadat dan budaya. Selain itu, kita juga sudah meyakini nilai-nilai akan ketuhanan. Selanjutnya, kita maju ke pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Soekarno menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dikemukakan pada sidang BPU PKI dan sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya diresmikan sebagai dasar negara dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila tersebut dalam pembukaan UUD 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Next. Kemudian, pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah sepakat bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Next. Jadi pada 5 Juli 1959 dilaksanakan Dekret Presiden. Nah, Dekret Presiden ini isinya antara lain dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Pada saat itu sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini merupakan pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini disusul dengan terbitnya ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Nah, karena muncul anggapan bahwa Presiden Soeharto ini melakukan penyimpangan karena cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme, maka pada tahun 1998 muncul berbagai gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presidennya. Namun, dengan gerakan reformasi ini, ternyata belum berhasil menjamin pengamalan Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini bisa kita lihat dari abainya para politisi terhadap fatsun atau sopan santun, tata krama, dan etika politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, juga masih banyak kita jumpai perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lainnya. Kemudian, pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan.
Kepada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kalau nggak bertanya, saya urut ya. Yang bertanya siapa gitu ya. Saya minta untuk bertanya. Ada pertanyaan? Kita lihat dari bawah ya. Zafira, bertanya, silakan. Mungkin ada sedikit yang mau saya tanyakan ke kelompok 1, tapi saya kurang tahu ini relevan atau enggak. Jadi dulu waktu zamannya Soekarno, istilah Nasakom yang tiga dasar kayak Pancasila gitu, tapi cuma 3 unsur aja. Nah itu kan juga lumayan terkenal, tapi kedudukannya dengan Pancasila itu bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, coba dijawab. Googling nggak apa-apa, googling ya. Ini kan daerahnya ini, googling aja kalau memang ini. Nasakom dan Pancasila. Grup 1 tahu nggak Nasakom apa singkatannya? Anggi? Nasakom singkatan dari apa? Nasionalisme, agama, dan Jadi komunitas. apa hubungannya dengan Pancasila yang tadi pertanyaannya kan Bung Karno banyak bercerita atau banyak merefer ya ke Nasakom. Jadi apa hubungan Nasakom dengan Pancasila tadi? Googling aja nggak apa-apa, kasih waktu 5 menit. Silahkan. Izin mencoba menjawab pertanyaan Zafira. Ya, silakan. Jadi kan Nasakom itu merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Nah, oleh Soekarno, Nasakom itu tidak menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nasakom ini lebih merupakan semacam sinkretisme politik Soekarno untuk menyatukan 3 kubu kekuatan besar politik real, yaitu kubu nasionalis, kubu Islamis, dan kubu komunis yang ketika itu eksis dan partainya belum ditetapkan sebagai partai terlarang. Jadi dasar negaranya tetap Pancasila.
Ya, gitu ya. Jadi waktu itu memang Bung Karno mencoba untuk membuat 3 kekuatan yang pada dasarnya ada di masyarakat, yaitu waktu itu Partai Nasionalis Indonesia, itu partai bentukan Bung Karno sendiri ya. Kemudian juga ada Partai Komunis ya, dan juga ada Partai Islam, yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama ya. Nah ini memang ada di masyarakat. Nah, Bung Karno berusaha mencoba untuk membuat mereka dalam satu aliansi gitu, meskipun sebenarnya itu akan sangat sulit ya, karena kan partai PNI itu berbasis nasional. Nasionalisme itu bicara mengenai bangsa ya, masing-masing bangsa. Namanya juga Partai Nasional Indonesia. Kalau PKI itu komunis, itu ajarannya internasionalisme ya. Kan ada namanya Komunis Internasional, Kominten, yang kemudian jadi terlarang ya. Komunis itu jadi partai terlarang karena tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi dia menolak adanya ketuhanan komunis menjadi partai terlarang. Jadi pada dasarnya itu akan sulit disatukan ya. Karena memang komunis terutama itu adalah partai yang tidak punya basis di Pancasila. Lebih heavy-nya kepada religius tapi nasionalis ya. Ada pasal 1, ada pasal Pancasila sila 1, sila 3. Nah, kemudian kalau partai nasionalis itu kan biasanya nasionalis tapi religius di Indonesia ya, mengakui adanya Tuhan, yaitu PNI. Yaitu ada pasal 3, sila 3, sila pertama gitu ya. Jadi itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan googling juga ya, tolong bertanya. Saya harapkan nggak usah saya minta, tolong yang dari bawah, yang di atas presentasi, yang kelompok di bawah bertanya. Gitu ya, silakan lanjutkan yang kelompok 2. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Share screen ya, silakan share screen. Baik Pak. Mana tayangannya ya? Oke, diperlihatkan aja. Baik, selamat siang teman-teman Bapak. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Kelompok kami terdiri dari saya, Azila Damanik, Dimas Arya Rido, Fadlan Hidayatimani, dan Febrian Sofian. Next. Pada saat ini, arus globalisasi begitu cepat masuk dan merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda, sehingga banyak hal yang dapat merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Terdapat beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap perkembangan moral bangsa, di antaranya pencarian situs-situs dewasa di internet, meniru cara berpakaian yang tidak mencerminkan kebudayaan bangsa, tergerusnya jiwa sosial, kehilangan sopan santun, dan kehilangan kepedulian terhadap lingkungan. Hal itu akan menyebabkan tergerusnya mental ideologi dari bangsa. Next. Selain itu, derasnya arus paham-paham asing seperti paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang telah merasuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat mengakibatkan tergerusnya kultur dan kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila, yaitu sifat religius, santun, dan gotong royong. Serangan ideologis ini juga biasa disebut dengan istilah perang modern, yaitu perang tanpa menggunakan senjata, di mana sudah ada beberapa negara-negara yang telah hancur karena simbol persatuannya telah dirusak oleh pengaruh dari ideologi lain. Next. Sehingga Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus, dan harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu unsur sosial, politik, ekonomi, budaya, serta agama.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, maaf sebelumnya apakah suara saya terdengar? Kurang besar di Suaranya agak lirih tadi. Halo? 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 Ya, udah mulai Sudah. bagus. Terjadinya keagamaan karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat. Pertama, kenapa terjadinya keagamaan? Karena faktor pertama adalah ketamakan yang menjadi alasan mengapa hal ini dapat terjadi. Hal lain dikarenakan semakin menguatnya arus pragmatisme yang kemudian mendorong sikap selfish dan egoisme sektoral. Sepanjang kepentingan personal dan kelompok masih terpenuhi, maka selesailah urusan. Itulah hal yang menjadi dasar kenapa ketamakan masih merajalela di kehidupan kebangsaan di pemerintahan kita. Alih-alih orang memperebutkan pundi-pundi ekonomi dengan menabrak hukum dan norma-norma kewajaran, ketamakan ini terjadi secara sistematik. Banyak faktor struktural mengapa korupsi itu merajalela, karena lemahnya law enforcement dan upaya-upaya memperoleh. Untuk beberapa hal, ketamakan ini banyak terjadi di bagian-bagian pejabat dan pemerintahan Indonesia. Kemudian violent and extremism, yaitu tindakan kejahatan atau kekerasan yang dilakukan tidak saja oleh individu maupun perseorangan, akan tapi juga oleh kelompok dan juga. Lalu selanjutnya, deteriorisasi ideologis yang melibatkan Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa yang telah dirumuskan dan disepakati melalui proses yang tidak mudah, digerogoti oleh paham-paham dan gerakan lokal serta transnasional. Next. Selanjutnya adanya perilaku anarkisme masyarakat terhadap aset milik pemerintah. Anarki diartikan dalam kamus populer mengartikan bahwa di mana kondisi ketiadaan hukum dan aparat hukum sehingga terjadinya kekacauan di masyarakat. Tindakan anarki ini terjadi dikarenakan lemahnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan kebijakannya sehingga individu dan kelompok menerapkan dan menjadi hukum itu sendiri. Anarkis juga dapat dilakukan dalam pernyataan penghinaan dan tindakan perendahan martabat. Pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk kekerasan, dan bentuk kekerasan ini dikategorikan dalam bentuk kekerasan verbal. Seseorang dan kelompok yang menyatakan kelompok lain dapat dikategorikan sebagai kejadian tidak bermoral, dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindakan yang keji dan merendahkan martabat dan menyingkirkan suatu entitas atau suatu bentuk kelompok lainnya. Terjadinya euforia politik. Kematangan politik di Indonesia saat ini dinilai masih jauh dari harapan. Edukasi masyarakat mengenai politik belum terlaksana dengan baik, sehingga pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan bukan lagi berfokus pada visi bangsa ke depan, tetapi melalui berbagai pertimbangan lainnya yang lebih ke menyudutkan suatu sektor politik lain. Masyarakat belum melihat adanya perbedaan fitur yang tegas antara satu partai politik dan partai politik lainnya, sehingga alasan mereka memilih kebanyakan hanya ikut-ikutan dan tidak mengerti mengenai tujuan dari berdirinya partai politik tersebut. Kemudian tantangan Pancasila di pemerintahan. Yang salah satu tantangan terhadap Pancasila di pemerintahan yaitu terjadinya KKN di dalam pemerintah. Yang pertama korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian ada kolusi, adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara, negara, dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Kemudian ada nepotisme, yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena tindakan tersebut hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu dan merugikan pihak lain.
kepesertaan itu salah satu dari sikap aji mumpung di dalam pemerintah. Aji mumpung sendiri adalah pemanfaatan situasi dan kondisi untuk kepentingan diri sendiri selagi memegang jabatan yang memungkinkan adanya peluang untuk hal tersebut. Aji mumpung juga diartikan sebagai memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Contohnya seperti membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan atau pihak tertentu saat menjabat. Contoh lainnya seperti ya membungkam lawan mainnya saat menjabat dan sebagainya. Slide sebelumnya, Dan. Kembali ke slide sebelumnya, Dan. Ya. Selanjutnya, sebelumnya izin Pak untuk tidak menyalakan kamera karena kamera laptopnya sedang error Pak, jadi harus restart terlebih dahulu. Selanjutnya, tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara. Kemudian, cara memperkokoh nilai-nilai Pancasila di sektor masyarakat antara lain, pertama, masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajibannya sebagai pribadi, anggota keluarga, atau masyarakat, dan sebagai warga negara. Kemudian, sebagai masyarakat, kita harus dapat bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan yang mampu mempergunakan cipta, rasa, dan karsanya secara tepat sehingga dapat bersikap adil. Kemudian, sebagai anggota keluarga dan masyarakat, kita harus mampu mendudukkan diri kita secara tepat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kemudian sebagai warga negara kita diharapkan paham akan hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, patuh melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang didasarkan atas kesadaran. Dan sebagai warga negara kita juga harus mampu membawa diri secara tepat dalam berhubungan dengan sesama warga negara dan dengan lembaga-lembaga kenegaraan. Yang terakhir, sebagai tenaga pembangunan kita, maka kita juga perlu memahami prinsip-prinsip dasar program dan pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional. Next. Selanjutnya, dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila di sektor pemerintahan, dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai dari tiap Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, seperti contohnya pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kemudian tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab seperti menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian sila persatuan Indonesia, contohnya nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu hakikat ini merupakan nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Dan perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada
permusyawaratan rakyat. Kemudian nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu seperti kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, dan melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, dengan dilakukannya pembudayaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sektor masyarakat dan pemerintahan, maka diharapkan integritas nasional dapat semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Iya, silakan moderatornya ya, membawakan. Jadi nama saya Lorencia dari kelompok 3. Jadi tadi kan sudah dijelaskan salah satunya oleh kelompok 2 itu tentang deteriorasi ideologis. Nah, sekarang ini kan lagi marak tentang paham feminisme kan, khususnya di antara para perempuan. Nah, menurut kelompok 2, apakah feminisme ini termasuk ke dalam deteriorasi ideologis dan mengancam ideologi Pancasila? Terima kasih. Oke, beri kami waktu untuk Baik, sebelumnya suara saya apa kecil lagi? kurang kuat. Maaf Dim, suaranya kurang jelas. Apakah sekarang sudah jelas? Sudah Dim. Iya. Tadi pertanyaannya apakah feminisme termasuk deteriorasi ideologis? Kalau menurut dari saya, wakil kelompok saya sendiri, iya, karena feminisme dalam zaman sekarang itu tuh merupakan suatu bentuk kemunduran dari sila Pancasila kedua yang dimana mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil. Di situ mengatakan bahwa feminisme pada zaman sekarang itu menempatkan mengotak-kotakan gender lebih ke tidak adanya kesetaraan, tidak adanya gender equality dalam paham feminisme, di mana mereka masih menganggap bahwa wanita seperti apa yang mereka ini. Jadi maaf ya sebelumnya. Jadi dalam konteks feminisme itu kan jadi kayak wanita dikotakan seperti ini, pria dikotakan seperti ini. Jadi tidak adanya kesetaraan padahal menurut ideologi Pancasila, Pancasila itu menjunjung tinggi adanya kesetaraan, adanya keadilan baik bagi pria maupun wanita. Jadi bisa dikatakan bahwa paham feminisme itu merupakan suatu bentuk deteriorasi dari adanya ideologi Pancasila. Maaf apabila kurang. Terima kasih. Apakah sudah menjawab?
Terima kasih kelompok 2 buat jawabannya. Sama-sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami persilakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasi. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Next. Anggotanya ada saya Fitra Amalia, ada Hanifah, Ginalia, Ginanti Melia, dan Lorencia. Next. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai esensi dan urgensi esensi Pancasila, contoh esensi dalam Pancasila, urgensi Pancasila, dan kedudukan Pancasila. Kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya adalah esensi. Esensi berasal dari kata essence yang menurut kamus Longman atau kamus bahasa Inggris artinya adalah the most basic and important quality of something atau hal mendasar atau hal penting dari sesuatu. Nah, sedangkan dalam KBBI, esensi adalah kata benda yang memiliki 3 arti, yaitu hakikat, inti, atau hal yang pokok. Next. Next. Jadi, esensi Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap. Selain itu, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. Next. Sebelumnya, urgensi. Kemudian masuk ke pengertian urgensi. Urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak atau suatu hal yang sangat penting. Kemudian urgensi Pancasila adalah seperti yang kita tahu ada beberapa perilaku
yang berkembang di masyarakat yang dapat menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi contohnya adalah korupsi, kerusuhan, moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila, dan lain-lain. Nah, jika nilai dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini dapat berantakan. Apalagi dengan berkembangnya dunia dengan adanya globalisasi, jadi ada sikap dari luar negeri yang bisa merusak jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu harus diperkuat. Maka dari itu nilai-nilai dijajah oleh bangsa lain. Next. Selanjutnya, ada contoh-contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, penerapan esensi Pancasila ini Persatuan Indonesia yang artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya ada tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memiliki arti bahwa bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contoh penerapannya, soal persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Dan yang terakhir untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Nah, yang selanjutnya setelah kita pelajari bersama tentang esensi Pancasila, selanjutnya adalah ada urgensi Pancasila. Untuk memahami urgensi Pancasila ini, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu institusional, dan yang kedua yaitu human resource. Next. Nah, untuk pendekatan institusional ini, kita menyelenggarakan negara bersumber pada nilai Pancasila, sehingga terwujud tujuan negara dan terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, pendekatan human resource ini kita lihat dari dua aspek. Yang pertama adalah orang-orang yang memegang jabatan di pemerintahan yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada aspek yang kedua, yaitu masyarakat atau kepentingan masyarakat. Next. Nah, yang terakhir ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kelompok kami menyajikan 5 kedudukan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang keempat, yaitu mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, yaitu merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintahan.
sekian dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok 3. Sebagai generasi muda, bagaimana sih caranya meningkatkan kesadaran nilai-nilai esensi pada Pancasila untuk generasi muda itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Monika. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan tadi. Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mengulang sedikit dari pertanyaannya, yaitu bagaimana caranya meningkatkan awareness atau kesadaran terkait urgensi atau esensi daripada nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Nah, jawabannya adalah seperti yang kita tahu, generasi muda itu merupakan bibit yang nantinya akan memimpin bangsa ini, yang akan menjadi penentu bagaimana bangsa ini akan berjalan, bagaimana bangsa ini akan berakhir. Nah, pada masa sekarang generasi muda itu sangat sangat familiar, sangat akrab dengan yang namanya media sosial, bersosial secara secara langsung dengan orang-orang lain. Nah, kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana ini dengan cara kita mengajak influencer atau selebriti Indonesia misalnya, atau misalkan yang sekarang itu terkenalnya dengan selebgram atau Twittergram dan lain sebagainya, melalui TikTok dan lain sebagainya, kita bisa menebarkan nilai-nilai atau esensi daripada Pancasila ini, sehingga cara berkomunikasinya bisa lebih diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda kita. Jadi, salah satu cara yang bisa kita pakai adalah melalui media sosial tersebut. Kita membentuk campaign, kita membentuk sarana sendiri untuk bisa menjadi wadah untuk menebarkan nilai-nilai daripada esensi Pancasila ini. Terima kasih Kinanti atas jawabannya, luar biasa sekali. Saya izin menambahkan ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan upaya untuk mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila itu dalam perguruan tinggi. Jadi generasi muda itu bisa lebih memahami nilai-nilai dari esensi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah oleh Kemenristek Dikti. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Izinkan kami kelompok 4 akan menyampaikan sedikit materi mengenai hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Maulidah Hoirun, Monavita, Monika Hanjaya, dan Alia Alvin. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan teks proklamasi.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Diketahui bahwa isi dan arti dari proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang selanjutnya yaitu tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu sendiri. Next, Maulida. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah atau kolonial sebelum terjadinya proklamasi itu selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian, dengan dilakukannya proklamasi, nilai-nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila itu tidak dianggap bahkan dilecehkan, dengan perjuangan rakyat dan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila saat ini sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Kemudian hubungannya lagi yaitu proklamasi menjadi titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang didasari oleh semangat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kemudian, proklamasi kemerdekaan juga merupakan jembatan emas, yang artinya itu suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai sebuah tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila di sini juga sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Nah, dengan memperhatikan fungsi dan peranan bangsa Indonesia, maka Pancasila ini merupakan jiwa bangsa Indonesia atau unsur penentu yang ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental serta sebagai azas kerohanian dan filsafat negara. Kemudian, proklamasi ini juga merupakan titik kulminasi perjuangan Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Oleh karena itu, antara Pancasila dan proklamasi mempunyai hubungan yang erat. Next. Nah, nilai-nilai proklamasi sebagaimana pendapat R. Suprapto sebagai berikut. Yang pertama, nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, serta kebersamaan kekeluargaan, kepedulian sosial, kerukunan, dan gotong royong, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Tujuannya adalah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat independen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri keindonesiaan, ciri khas Indonesia, keunggulan Indonesia, dan sifat-sifat dasar keindonesiaan. Dan yang keempat, nilai perjuangan atau wujud keberhasilan dan prestasi nasional untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional di antara bangsa. Next. Lalu, dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan adalah titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membentuk negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, sempurna, berlandaskan Pancasila, serta ikut membentuk dunia baru
yang bebas dari bentuk penindasan. Kemudian, proklamasi diuraikan secara terperinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya. Kemudian, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup negara Indonesia, serta merupakan satu rangkaian yang kuat dan tidak terpisahkan dengan proklamasi kemerdekaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sufaja dari kelompok 5. Ingin menanyakan pertanyaan yang pertama, dari kesimpulan yang dibuat di bagian kesimpulan tadi, dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 dan proklamasi itu satu kesatuan rangkaian yang kuat dan tidak terpisahkan. Nah, ini membuktikan memiliki sifat apa dan penjelasan terhadap apa pada bagian pembukaan undang-undangnya. Terima kasih. Jelas nggak? Baik, terima kasih untuk Yusuf atas pertanyaannya. Akan kelompok kami tampung terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Yusuf. Baik, saya Mona dari perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaannya. Nah, seperti yang udah dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 itu mengandung cita-cita luhur dari proklamasi yang memuat Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara, yang merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan, di mana hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi kemerdekaan itu memiliki sifat berdasarkan sifat kesatuan. Pancasila itu Undang-Undang 1945 itu di dalamnya itu terkandung nilai Pancasila. Jadi Pancasila, Undang-Undang 1945 dan proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan, yaitu memberikan penjelasan atas terlaksananya proklamasi yang terdapat pada bagian 3 pembukaan Undang-Undang 1945, dan juga memberikan pertanggungjawaban atas terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu pada bagian alinea keempat. Terima kasih. Baik, apakah bisa diterima jawabannya? Sudah, Mas Alvin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yusuf atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, kami cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 5. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya,
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Rizky Barok, Muhammad Yusuf Fajar, Nadia Tamara Putri, dan Rahma Fitmah akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau status fundamental norm. Secara ilmiah, menurut Notonegoro juga, secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi. Pandangan tentang unsur mutlak tersebut dapat dilihat pada skema berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, sorry. Untuk unsur mutlak stat fundamental, yang pertama itu dari segi terjadinya. Yang pertama ditentukan oleh pembentuk negara. Yang kedua yaitu terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang dibentuk. Yang kedua dari segi isinya memuat dasar-dasar yang dibentuk. Yang pertama yaitu asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, dan memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara. Yang selanjutnya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 yang memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm. Yang pertama dari segi terjadinya yaitu ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. Yang kedua dalam alinea ketiga yang dinyatakan bahwa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk asas kerohanian negara yaitu Pancasila dalam alinea keempat yang berbunyi dengan berdasar kepada ketuhanan. Yang pertama asas politik negara yaitu rakyat pada alinea keempat dan ketentuan diadakannya undang-undang alinea keempat yang berbunyi dalam suatu Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 secara formal. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental sebagai dasar negara dan sebagai hukum tertinggi. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang pada hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Next. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan UUD 1945 secara material. Yang pertama, secara kronologis materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI, disusul pembukaan UUD 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi, sementara Pancasila adalah sumber tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Tapi yang secara material menjadi intisari pokok kaidah negara fundamental tersebut adalah Pancasila. Next.
Izin bertanya kelompok 5. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pembukaan UUD sebagai tertib hukum tertinggi, sedangkan Pancasila itu sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Nah, hubungan di antara kedua tertib hukumnya ini kayak gimana ya? Sebentar ya Feb, dijawab tapi masih azan di tempatku. Oke. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Feby tadi tentang kedudukan pembukaan undang-undang sebagai sumber tertib hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Nah, hubungannya adalah di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pengejawantahan dari pembukaan UUD 1945. Dalam artian, ketika pemerintah mau menyusun peraturan, itu tidak boleh
tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan hukum yang di atasnya. Misal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengatur tentang Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah, lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Nanti akan dijabarkan lagi dalam peraturan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, itu artinya di hierarki tersebut peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, Pancasila sebagai sumber tertib hukum itu artinya Pancasila sebagai dasar ideologi dan filosofis dalam berbangsa dan bernegara mengatur atau membatasi muatan-muatan dalam setiap peraturan yang dibentuk itu agar tidak berlawanan atau tidak bertentangan dengan dasar ideologi dan filosofis bangsa negara ini. Makanya setiap peraturan kayak tadi, misal peraturan presiden tentang pemerintahan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan materi atau nilai-nilai yang diatur yang ada di dalam Pancasila, kayak ketuhanan, persatuan, dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih Rizky atas penjelasannya. Yang lain nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, lanjut aja di kelompok berikutnya. Selamat sore Pak Arif dan selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabrina dari kelompok 6. Ingin menjelaskan mengenai penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD RI 1945. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada Raja, kemudian Retno, kemudian Gila dan Feby. Masing-masing dari kami akan menjelaskan poin-poin mengenai penjabaran Pancasila. Namun sebelum masuk ke dalam pasal-pasal yang ada, sebelumnya terlebih dahulu kita harus mengetahui hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dan harapan atau cita-cita bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai status fundamental norm atau pokok kaidah negara. Jadi, secara ilmiah akademis, Pancasila itu merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen, yang berarti Pancasila tidak dapat diubah karena Pancasila merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan UUD 1945. Nah, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi, diperlukan nilai-nilai instrumental. Jadi nilai Pancasila sebagai nilai dasar memerlukan nilai-nilai instrumental untuk mengimplementasikan nilai dasar Pancasila. Nah, nilai instrumental itu terdapat dalam pasal-pasal di dalam UUD 45. Kemudian untuk penjabarannya, untuk yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat di dalam 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 28E pada bab 10A mengenai hak asasi manusia, yaitu setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan seterusnya, yang di mana di dalamnya itu mengandung nilai ketuhanannya Maha Esa, yaitu memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian ada juga di pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu bab 11 tentang agama. Yang pertama yaitu negara berdasar atas ketuhanannya Maha Esa, dan ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi terdapat di dalam beberapa pasal yang next. Ya, yang pertama ada di bab 1 tentang benturan kedaulatan pada pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ada pada bab 9 tentang warga negara dan penduduk. Yang pertama itu ada pasal 26 ayat 1 yang isinya yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian di pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Next. Kemudian ada pasal 10A tentang hak asasi manusia. Yang pertama pasal 28A yang isinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Next. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kemudian di pasal 28F yang isinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang terakhir pasal 28J ayat 1 yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia setidaknya dijabarkan ke dalam 3 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 25A, pasal 27, dan pasal 30. Yang pertama, pasal 25A pada bab 9A tentang wilayah negara yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal tersebut mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal yang terpisah-pisah menjadi negara bagian. Dan Indonesia sebagai suatu negara memiliki batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian sila ketiga yang juga dijabarkan dalam pasal 27 ayat 3 pada bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal tersebut berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal tersebut mencerminkan Pancasila sila ketiga, di mana setiap warga negara memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan atau persatuan negara Republik Indonesia dalam bingkai bela negara. Nah, bela negara sendiri merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dalam pelaksanaan bela negara, seorang warga negara itu bisa melakukan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Bela negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara bela memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan dari dilaksanakannya bela negara sendiri adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dan menjaga identitas serta persatuan bangsa atau negara. Next. Selanjutnya, sila ketiga juga dijabarkan dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 pada bab 12 tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Pada ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sama seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya, bahwa setiap warga negara wajib menjaga persatuan atau keutuhan negara melalui bela negara. Salah satunya dengan cara ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Peran tersebut diimplementasikan sesuai dengan kemampuan warga negara di masing-masing bidang yang dimilikinya. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISAN merata oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi utamanya usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tugas dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam menanggulangi atau menghadapi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Namun di lain sisi, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara sebagai fungsi dalam komponen pendukung SISAN Kamrata. Nah, di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa masyarakat sebagai komponen pendukung merupakan sumber daya nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Kemudian pada ayat 3 dan ayat 4 berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, ayat 5 berbunyi, susunan dan kedudukan TNI dan Kepolisian RI, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Untuk yang selanjutnya, untuk sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Next, untuk Pancasila sila keempat ini memiliki nilai instrumental pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Yang pertama tercantum pada pasal 1 yang pada bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Untuk ayat 1 sendiri berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Next. Untuk selanjutnya bab 2 ini mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Mengapa bab 2 ini masuk ke dalam nilai instrumental di sila keempat Pancasila seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sila keempat Pancasila ini adalah salah satu nilai-nilai pengamalannya, yaitu dengan
memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sehingga pasal 2 dan pasal 3 yang masuk ke dalam bab 2 ini termasuk menjadi nilai-nilai instrumental pada UUD 1945. Next. Untuk yang selanjutnya, bab ketiga mengenai kekuasaan pemerintah, sama seperti slide yang sebelumnya, bahwa presiden dan wakil presiden ini menjadi wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan di bagian sebagai kekuasaan pemerintah yang memegang jabatan selama 5 tahun dan dipilih melalui pemilu, sama seperti bab sebelumnya. Next. Untuk yang selanjutnya, untuk pasal 19 mengenai DPR ini sama seperti sebelumnya, mengenai perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu dan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, dan sama juga untuk bab 7A-nya mengenai DPD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 22C yang menyatakan bahwa anggota DPD itu juga dipilih melalui pemilu dan setiap provinsinya itu jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Sedangkan dan DPD itu bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jadi untuk pemilihan wakil-wakil rakyat tadi kan dipilih semuanya melalui pemilu, itu sama seperti nilai-nilai pengamalan pada sila keempat, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dan mengutamakan musyawarah ini untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Next. Nah, untuk yang terakhir yaitu bab ke-7 mengenai pemilihan umum pasal 22E. Nah, ini sama seperti nilai-nilai pengamalan Pancasila yang sebelumnya, yaitu pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Untuk yang ayat 3-nya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Untuk yang ayat 4-nya, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Untuk ayat ke-5-nya, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan ayat terakhirnya yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selanjutnya adalah sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Pertama, pada sila kelima ini tertuang pada bab 8 tentang hal keuangan. Intinya pada pasal 23 ini menjelaskan tentang APBN, bahwa APBN ini dilaksanakannya itu secara terbuka. Jadi tidak ada unsur yang ditutupi dari masyarakat, dan APBN ini dibuat dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Next. Selanjutnya pada bab 10A tentang hak asasi manusia, ini pada pasal 28H, ini berisi tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seperti pada ayat pertama, yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan pelayanan kesehatan. Ayat kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Dan ayat ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Lalu pada ayat keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara wewenang-wewenang oleh siapapun. Next. Selanjutnya pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, tentang pendidikan ini tertuang pada pasal 31, di mana setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan juga pemerintah itu wajib untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20% dari APBN, dan
APBD. Lalu pada pasal 32 ini tentang kebudayaan, di mana negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Next. Pada bab 14 ini tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan. Pasal 33 ini lebih condong ke perekonomian Indonesia, di mana bumi dan air kekayaan alam itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga pada pasal 34 ini ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Indonesia. Dan juga ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Izin bertanya kelompok 6. Ya, Jadi silakan. waktu presentasi tadi disebutkan bahwa pasal-pasal UUD 1945 itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Jadi, tapi tadi pasal-pasal yang disebutkan itu hanya beberapa yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk pasal-pasal yang lain itu kedudukannya bagaimana ya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Zulfafi. Izin kami meminta waktu sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. Gimana? Sudah semua terjawab? Masih ada yang belum terjawab, Pak, satu pertanyaan. Oh ya, silakan aja. Nggak apa-apa, saya ini ya. Saya amati ketika ya. Iya, baik. Jadi untuk pertanyaan Zulfahri tadi, bagaimana kedudukan pasal-pasal lain yang tidak dipaparkan dalam presentasi. Jadi, kalau menurut kami, itu setiap pasal dalam UUD 45 tidak sepenuhnya mengimplementasikan nilai dari suatu sila di Pancasila secara utuh. Namun, di sisi lain, suatu pasal di UUD 45 dapat mencerminkan beberapa nilai dalam sila di Pancasila. Jadi, kayak yang tadi kan ada beberapa pasal yang bisa masuk ke lebih dari satu sila di Pancasila. Nah, hal itu terjadi karena pasal-pasal UUD 45 itu sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila pertama dengan nilai-nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Apakah menjawab pertanyaannya? Terima kasih. Cukup menjawab. Ya, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas
atensi dan pertanyaannya. Kami izin undur diri. Selamat sore semuanya. Ya, ini sudah semua kelompok berapa ini? 7 ya? Udah 6 ya? Masih ada satu kelompok lagi, Pak. Sudah kelompok ya? Ini kita selesai jam berapa ya? 3.40. Iya. 3.40. Kira-kira cukup nggak kalau satu lagi pemerasaran? Atau kita lanjutkan minggu depan? Satu aja ini. Saya minta konsensus nih dari kalian nih. Kita akan tutup hari ini untuk kita lanjutkan minggu depan satu kelompok ini, atau kita selesaikan aja kelompok terakhir ini. Saya ikut. Coba ketua kelas ada yang bisa ini? Ada ide? Kita lanjutkan besok minggu depan aja ya, satu kelompok ya. Baik, Pak, nggak apa-apa, Pak. Baik ya. Ya, jadi minggu depan kita lanjutkan satu kelompok. Saya sangat apresiasi ya dinamikanya tadi, diskusinya, kemudian juga presentasi, cara menjawab tadi ya, kemudian berusaha mengeksplorasi apa yang ada, dan untungnya ya era sekarang ini kan ada internet ya, ada berbagai penjelasan lewat lewat berbagai sumber ya. Mungkin ini tidak terbayangkan kira-kira 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu kalau kalian diskusi tidak memakai Zoom ya, kita juga akan lebih harus pada persiapan yang lebih panjang. Kalau sekarang kan bisa googling ya. Tetapi nggak apa-apa ini karena kan teknologi itu sudah ada ya. Kita bisa manfaatkan itu. Jadi minggu depan kita lanjutkan satu lagi kelompok, baru kemudian kita masuk ke RPS yang kelima ya. Begitu ya, anak-anak sekalian ya. Baik, Pak. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya. Kemudian juga tetap jaga ini makanan ya, supaya kita bisa ini nanti kalau yang buka ya bukanya yang benar, maksudnya bukan makanan yang tidak mengandung nilai gizi yang memadai gitu ya, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita semua dan tetap diberikan kesehatan, kekuatan sampai nanti akhir dari semester ini ya, mata kuliah ini. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silahkan kalau yang sudah di Indonesia Timur sudah mulai buka ya? Belum ya? 5 menit lagi ya? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.